Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum saya menjelaskan tentang presentasi video saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang loh. Oke, tanpa menunggu waktu lama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Merian Nurmedi Stompil. Saya prodi daripada manajemen kelas MJ212. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Apa sih dana pensiun itu? Oke, tanpa ditunggu lama, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pengertian dan karakteristik dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Adapun karakteristik daripada dana pensiun. Yang pertama, jangka panjang, yaitu penghimpunan dana dilakukan selama masa produktif kerja untuk digunakan puluhan tahun kemudian. Yang kedua, kepastian finansial, berfungsi sebagai jaring pengaman pendapatan atau income smoothing di hari tua, serta sifat iuran bersifat wajib kepesertaan tertentu atau sukarela maupun mandiri, dan dikelola terpisah, yaitu kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan pendiri perusahaan untuk menjamin keamanan dana. Adapun tujuan dana pensiun yaitu bagi pemberi kerja memberikan penghargaan kepada karyawan, meningkatkan loyalitas, dan menjaga citra perusahaan. Serta bagi karyawan, rasa aman finansial setelah tidak lagi bekerja atau produktif. Fungsi daripada dana pensiun, tabungan, tempat mengumpulkan data secara disiplin, dan asuransi memberikan perlindungan bagi keluarga jika peserta meninggal atau cacat sebelum pensiun. Manfaat dana pensiun yaitu menjaga kesinambungan daya beli dan kelayakan hidup di masa tua agar tidak menjadi beban finansial bagi generasi selanjutnya. Adapun jenis dana pensiun yaitu 1. PPNBP, program pensiun manfaat pasti, yaitu manfaat yang sudah ditetapkan di awal berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Dan yang kedua, PPIP, program pensiun iuran pasti, yaitu iuran di awal sudah pasti, namun hasil akhirnya tergantung performa pengembangan investasi, risiko ditanggung oleh peserta. Pihak terlibat dan mekanisme kegiatan. Adapun pihak yang terlibat yaitu 1. Pendiri perusahaan atau pemberi kerja yang mendirikan dana pensiun. Dan yang kedua, peserta karyawan atau individu mandiri yang mendaftarkan diri. Ketiga, dewan pengawas dan pengurus, pihak profesional yang ditunjuk untuk mengelola operasional dan portofolio investasi. Dan yang keempat adalah bank kustodian, yaitu lembaga yang menyimpan aset dan melakukan administrasi keuangan. Adapun kegiatan mekanisme yaitu 1. Pemotongan dan setoran. Tiap bulan gaji karyawan dipotong atau ditambah oleh kontribusi perusahaan dan disetorkan ke lembaga dana pensiun. Dan yang kedua, akumulasi dan investasi. Pengurus menginvestasikan dana tersebut ke instrumen pasar
dan keuangan saham, obligasi, deposito, SBN sesuai aturan OJK. Yang ketiga yaitu pencairan manfaat pensiun. Ketika peserta mencapai usia pensiun, total akumulasi dana beserta hasil investasi yang dicairkan dalam bentuk uang tunai, bulanan, ataupun dibayar sekaligus. Oke, objek pembahasan perusahaan nyata DPLK BRI. Profil lembaga, dana pensiun lembaga keuangan, atau disebut juga dengan DPLK, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, dan TBK. Alasan pemilihan ini yaitu merupakan salah satu penyelenggara DPLK terbesar di Indonesia yang memiliki jangkauan luas serta mengelola dana baik untuk sektor korporasi maupun nasabah perorangan atau retail secara profesional. Produk atau layanan DPLK BRI. DPLK BRI program pensiun, program iuran untuk mempersiapkan dana dan masa depan. Adapun pilihan portofolio investasi dapat dipilih sesuai profil risiko pesertanya. Yang pertama, DPLK BRI pasar uang. Penempatan 100% pada deposito, risiko sangat rendah dan liquid. Yang kedua, DPLK BRI penempatan tetap. Fokus pada obligasi negara dan SBN. Risiko moderat. Imbal hasil stabil. Yang ketiga, DLPK BRI saham. Penempatan pada saham-saham unggulan, risiko tinggi, potensi return tinggi, dan jangka panjang. Dan yang keempat, DLPK BRI kombinasi, yaitu campuran dari beberapa instrumen yang di atas. Oke. Kasus atau fenomena aktual. Fenomena yaitu pengetatan aturan investasi dana pensiun dan kewajiban spin-off atau pemisahan unit syariah berdasarkan Undang-Undang P2SK. Selain itu, maraknya adopsi layanan digital seperti pendaftaran dan cek saldo dana pensiun langsung via aplikasi mobile perbankan. Misal, integrasi info DPLK di aplikasi Brimo. Dan yang kedua, tantangan aktual yaitu pemulihan kepercayaan masyarakat. Setelah beberapa dana pensiun plat merah atau disebut juga dengan BUMN sempat mengalami salah satu investasi atau mismanagement pada aset berkualitas rendah di masa lalu. Adapun analisis manfaat, resiko, dan dampak. Manfaat yaitu menyediakan modal investasi jangka panjang bagi negara dan dana pensiun. Banyak membeli surat berharga negara serta menjaga stabilitas ekonomi mikro dan keluarga lansia. Yang kedua, resiko yaitu resiko pasar mengalami penurunan nilai instrumen investasi serta resiko likuiditas mengalami kesulitan membayar manfaat jika pengelola dana tidak seimbang dan risiko inflasi yang dapat menurunkan nilai real di masa depan. Yang ketiga, permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran generasi muda untuk menabung dana pensiun sejak dini serta penempatan portofolio yang kurang prudent oleh beberapa pengelola. Serta yang keempat yaitu dampak bagi masyarakat
dan perekonomian, yaitu pengelolaan dana pensiun yang dapat memicu krisis sosial atau kemiskinan di usia tua dan beban APBN. Sebaliknya kita harus melakukan atau membuat riset sehat untuk mendorong pertumbuhan pasar modal nasional. Adapun peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau lembaga pengawas regulator, yaitu menerbitkan peraturan OJK atau POJK yang mengatur batas maksimum penempatan investasi agar dana pensiun tidak ditaruh aset berisiko tinggi seperti saham. Pengawas yaitu melakukan audit berkala, memantau kecukupan pendanaan dan memberikan sanksi tegas jika ada indikasi penyelewengan dana. Dan ketiga, pelindung konsumen yang memastikan keterbukaan informasi di mana peserta berhak mendapatkan laporan hasil investasi secara transparan. Untuk di slide kali ini, solusi atau rekomendasi. Bagi lembaga DPLK, yaitu menerapkan prinsip good corporate governance atau disebut juga dengan GGG yang ketat, menghindari investasi spekulatif dan mengencarkan edukasi digital agar akses memantau dana lebih mudah. Di sini yang kedua, bagi pemerintah dan OJK yang memperketat pengawasan berbasis risiko dan memperluas cakupan kepesertaan jaminan pensiun. Adapun kesimpulannya itu, dana pensiun adalah pilar lembaga non-bank yang vital untuk menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat di masa tua sekaligus sebagai penyedia likuiditas investasi jangka panjang bagi negara. Serta agar berkelanjutannya terjaga pengolahan dana pensiun seperti yang dijalankan oleh DPLK BRI harus berdiri di atas pilar transparansi, kepatuhan ketat terhadap batasan investasi, OJK, serta pemanfaatan teknologi digital guna menjaga kepercayaan nasabah. Peran lembaga, yaitu melalui DPLK BRI, memegang peran strategis sebagai mesin penggerak ekonomi jangka panjang nasional sekaligus jaring pengaman sosial masyarakat. Agar efektivitasnya terus meningkat, tantangan rendahnya literasi serta volatilitas pasar harus dijawab dengan digitalisasi, layanan yang agresif, transparan portofolio, dan tata kelola investasi yang mengutamakan prinsip kehati-hatian. Adapun daftar slide terakhir yaitu tentang daftar pusaka. Saya mengambilnya dari Otoritas Jasa Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia, Republik Indonesia tahun 2003, tahun 1993, dan banyak lagi. Oke, terima kasih untuk sahabat semua, untuk rekan-rekan dan dosen daripada Pasar Lembaga Keuangan. Inilah hasil riset saya terhadap apa itu dana pensiun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.